Nah ini Pak De, kita menemukan fragmen Pak De. Jadi kita menemukan fragmen. Nah ini adalah jejak-jejak peradaban masa lampau. Ini kemungkinan fragmen apa ya ini ya? Kok sangat tebal sekali ya. Jadi ini semacam terakota, bukan batu ini loh. Itu ya warna hitam itu ya. Itu sangat besar itu ekornya. Jadi kita dekatkan. Jadi itu sangat besar sekali itu. Guys, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya kan. Ternyata bukan batu, air mengucur. Lah, ternyata kita dapati di sini ternyata bukan batu yang selama ini diprediksi oleh warga, ternyata adalah sebuah air yang mengucur. Batu ini cukup unik memang, seperti air terjun yang mengucur ya. Apakah ini dipahat oleh leluhur kita ataukah alami? Ini membutuhkan kajian yang rumit juga. Namun ini sebuah fakta yang tidak bisa dipungkiri akan rahasia di masa silam. Menurut penuturan warga, di lokasi ini ada semacam istana bawah tanah yang konon katanya tempat menyimpan harta karun serta dijaga sosok ular naga. Nami ini pun Mbak Sinten jenengan? Bang Adi. Bang Adi. Nggih. Asli Bang mriki. Adi Pasinan ngoten. Nggih, Bang Adi Pasinan. Nggih. Nami ini pun gua napa niku, Mbah? Gua Song. Nami ini pun gua Song. Nggih. Oh. Nah niki pen iki toyane niki teng masjid, Nggih. dari teng Cina niku cuma kadane Cina niku kula sing ngurusi nek tunggile niki ngoten gudang mriku rusak niku. Nggih. Lah gua Song niku peninggalan Majapahit napa, Mbah? Nen? Peninggalan Majapahit napa? Nggih. Asli Majapahit nggih. Nggih. Zamane tasih penjajah niku tiyang niku lak singitan mriku tiyang Pasinan niku cuma sak niki watune kan rada ambles. Nggih. Niku dupa-dupa niku kula niku. Oh niku. Mulai dari sini kita sudah mendapati jejak peradaban megalitik atau kabuyutan ya. Nah ini sebuah semacam punden berundak-undak yang di depan ada semacam batu besar yang menjadi semacam gapura masuk. Ada di sini struktur batu alam yang menyerupai semacam punden berundak-undak. Lah, disinilah kita akan melihat dan menyaksikan ya. Di sini ada batu-batu raksasa yang sangat berat namun ditata membentuk lantai. Dan ini sangat-sangat spektakuler. Dan ini ada semacam gubuk kecil ya untuk kemudian seorang penjaga atau juru kunci pelihara. Artinya memang lokasi ini masih diuri-uri oleh warga. Nah, kita bersama Bude kali ini. Mungkin Bude di lokasi ini ya sempat dari depan dan kita sampai ke sini. Bude melihat apa saja Bude di area ini. Nah, ini ya. Loh, ada suara aneh. Loh. Apa suara ular itu, Bude? Dekat-dekat. Ayo kita mendekat. Kayaknya ada suara-suara aneh di dalam itu. Ya. Jadi rahayu Mbah, permisi Mbah, putunipun sowan. Ternyata di sini ada semacam pertapaan ya. Tepat di bawah batu besar. Mirip sekali dengan situs Kendali Sodo yang ada di lereng Gunung Welirang ya, atau di area Putuk Puyang, persis ini. Bude melihat apa, Bude? Di sini ada naga yang bertapa udah ratusan tahun. Ada seekor naga, ular naga ya yang bertapa di sini. Kelihatan ekornya. Kelihatan ekornya. Nggih, Mbah. Niku mboten jare lek kula meninga. Langsung semerap asli jenengan. Asli. Macan putih niku. Nggih. Kula niku. Termasuk macan putih. Kula resiki watune niku mriki ra enten banyune ngoten. Nggih. Niku sing gane sing ireng mulus. Nggih. Lah sing dhuwur niku pring ra enten pringe ya. Nggih. Niku kan enten cangkrukane macane mriku. Oh, Macan putih ya. Mboten biasa, macan biasa.
ulone sing ular putih kali ular hitam sama macan. Luar biasa ya. Jadi memang aduh. Jadi memang seperti ini itu memang sesuatu yang sangat misterius ya. Coba kita lebih dalam lagi pelan-pelan ya. Rahayu Mbah, rahayu. Permisi Mbah, permisi Mbah. Lah, di sini kita akan menemukan jejak telapak ya, telapak raksasa di atas batu ini. Nah ini ada jejak telapak raksasa. Lah ini, nah, rahayu Mbah, rahayu. Nah ini batu jejak telapak raksasa. Kemungkinan ini kaki ular naga yang kemudian pada masa lalu kita coba melihat apa namanya dan mencari semacam inskripsi atau prasasti yang terpahat ya. Nah, jadi di sini di bawah, aduh apa itu? Suara naga lagi ya. Suara naga lagi ya. Jadi hati-hati ya. Jadi di sini ada suara-suara yang sangat misterius. Sebentar. Jadi Mbak permisi Mbak. Jadi di sini di bawah batu raksasa ini yang menyerupai payung. Nah, ini menyerupai di bawahnya ada semacam istana di bawah tanah yang masih digunakan oleh warga dalam bentuk religi ya, yaitu perdupaan, persajian, nah, semacam jejak-jejak pemujaan juga atau semacam tempat meditasi atau bertapa. Nah ini. Dan di bawah batu ini ternyata mengalir semacam mata air kehidupan atau air amerta. Jadi kita mendekat ke air amerta. Pak D, mari Pak D. Ini ada sumber mata air. Nah ini. Rahayu. Itu kok apa Pak D? Itu ekor. Ya Allah. Aduh. Jadi itu ya warna hitam itu ya. Iya, hitam. Itu sangat besar itu ekornya. Jadi kita dekatkan. Jadi itu sangat besar sekali itu teman-teman. Jadi pelan-pelan ya. Jadi itu akan terlihat ya ekornya dan itu masuk ke dalam lubang. Nah, jadi di sini memang memiliki suara ya. Kembali lagi ya. Nah ini. Nah kemungkinan ini suara air ya. Jadi luar biasa. Nah ini memang sebuah situs yang tiada duanya ya. Bahkan memang di Dugala ini ada semacam fragmen yang kita temukan ya. Nah ini Pak D, kita menemukan fragmen Pak D. Jadi kita menemukan fragmen. Nah ini adalah jejak-jejak peradaban masa lampau. Ini kemungkinan fragmen apa ya ini ya? Kok sangat tebal sekali ya. Jadi ini semacam terakota, bukan batu ini loh. Ini terakota dan di sini ada hiasan semacam sulur gelung. Sulur gelung ini menandakan ini pernah digunakan pada masa Majapahit. Sedangkan memang lokasi ini kita tidak mendapati batu candi maupun batu batakuna belum kita temukan. Namun di sini terakota kita temukan ya, terakota ini di area ini. Jadi terakota ini diduga memang masa Majapahit. Hal-hal seperti ini meskipun tidak ada linggayoni, arca-arca yang berpanteon agama Buddha, namun Majapahit masih kemudian mengayomi berbagai macam aliran animisme, dinamisme ya, yang dikenal dengan karesian, kabuyutan atau kemudian dalam serat Syekh Subagir itu dikenal dengan kapitayan. Dan Kiai Haji Agus Sunyoto inilah yang kemudian memviralkan kalau agama sebelum pengaruh Hindu-Buddha dari India disebut agama asli Nusantara atau kapitayan, yang sebenarnya merupakan menurut para orientalis Belanda adalah merupakan animisme, dinamisme agama asli yang dibawa oleh para penghuni awal kepulauan ini ya, yaitu kebudayaan Dongson, megalitik, neolitik ya. Nah ini yang berciri kemudian animisme, dinamisme. Tetapi jangan sampai salah. Jadi ada semacam dewa tunggal atau Tuhan yang maha kuasa yang asli Nusantara yang dikenal dengan Sang Yang Tunggal. Jadi kata Sang Yang Tunggal ini asli bahasa Melayu kuno ya, bahasa asli Nusantara awal. Jadi jangan salah, selain kemudian ritual-ritual di batu besar, kayu besar, lereng gunung, berbagai macam mata air, namun memang leluhur kita memiliki kepercayaan pada Tuhan yang Maha Esa ya, yang dikenal dengan Sang Yang Tunggal. Nah, coba di sana itu ada semacam juga ada batu-batu raksasa.
hal-hal seperti ini pernah memang menjadi sebuah semacam lokasi yang magis dan sakral. Sebagaimana kemudian peradaban Neolitik megalitik prasejarah ini kalau saat ini memang masyarakat sudah berubah ya, berbagai macam agama yang dahulu itu pernah hidup tinggal-tinggalan saja, yang dikenal dengan the Dead Monument. Sedangkan di beberapa daerah, lah itu Pak De, di atas batu Pak De, kepala naga Pak De. Nah, kepala naga yang batu itu ya. Nah ini ya, yang berwarna keputihan ya. Nah ini bisa kita lihat ya, itu dari sana. Itu di tengah-tengah bisa lihat kan netizen? Ya, teman-teman bisa lihat itu kan di atas batu itu ada sosok putih, ada rambutnya di atasnya ya. Nah ini. Dan memang di beberapa kepulauan di Nusantara seperti di Nias, di Toraja, beberapa di daerah di Bali gitu ya. Nah ini masih berlangsung peradaban Neolitik megalitik, belum terpengaruh oleh agama Hindu Buddha yang dikenal dengan istilah-istilah dalam bidang arkeologi atau sejarah the living megalithic tradition. Dan ini semoga bermanfaat ya hal-hal seperti ini, dan ini tetap menjadi misteri sebelum kemudian menjadi pusat kajian dari para ahli. Ya, lah, ini Bude juga menemukan terakota yang sangat magis, yang ternyata ini adalah terakota yang berbintik-bintik ya Bude ya, seperti sisik naga. Nah, seperti sisik naga ini. Nah, seperti sisik ular naga. Jadi Bude menemukan sisik ular naga ya. Nah, dalam bentuk terakota ya. Mereka pundan kula soalnya. Pundan pundi alek jurusan air minum sampai tutuk Surabaya Supanjang niku sing jenenge Jubel niku namine Mbah Jenggot. Wong kula niki wong gaene mblunat ngoten tok. Nggih, teng pundan-pundane. Pundan daerah Troloyo niku mboten salah kula parani niku 15 punden. Luar biasa Bang Adi. Pulau Jawa mengajarkan sebuah pengalaman ya tentang kehidupan manusia dalam mengarungi kehidupannya 1,5 juta tahun silam ya, sejak ditemukan Pithecanthropus erectus oleh Eugene Dubois di Lembah Trinil. Artinya manusia Jawa sudah ditemukan. Kehidupan Homo erectus yang berlangsung antara 1,5 juta tahun silam hingga sekitar 12.000 tahun silam itu kemudian digantikan oleh Homo sapien. Orang-orang negroid berambut keriting berkulit hitam mulai mendiami kepulauan Jawa ini sekitar 3.000 sebelum Masehi. Setelah itu orang-orang Mongoloid dari kebudayaan Dongson dari Yunan atau Tiongkok Selatan ini kemudian bermigrasi secara besar-besaran mulai tahun 1500 sebelum Masehi. Dan migrasi kedua secara besar-besaran membawa kebudayaan Dongson, Nekara, Moko, Candrasa, Kapak Corong, Menhir, Dolmen, dan berbagai macam bentuk-bentuk kebudayaan megalitik lainnya mulai tahun 500 sebelum Masehi.